Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Robi Setiawan dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membaca dan menerangkan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang berjudul atau bermaterinya kedudukan objek dan hubungan ilmu pendidikan Islam dengan ilmu lain. Mungkin langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan objek dan hubungan ilmu pendidikan Islam dengan ilmu lain. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Allah menciptakan manusia agar menjadikan tujuan akhir atau hasil segala aktivitasnya sebagai pengabdian kepada Allah. Aktivitas yang dimaksud tersimpul dalam ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa manusia khalifah Allah. Dalam statusnya sebagai khalifah Allah, manusia agar hidup di alam mendapat tugas dari Allah untuk memakmurkan bumi sesuai dengan konsep yang ditetapkannya. Tugas ini tidak dapat diaktualisasikan jika manusia tidak dibekali dengan ilmu atau pengetahuan. Lanjut. Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Apa sih Islam? Islam adalah nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam berisi seperangkat ajaran tentang kehidupan manusia. Ajaran itu dirumuskan berdasarkan dan bersumber pada Al-Quran dan hadis serta akal. Jika demikian, maka ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Al-Quran, hadis, dan akal. Untuk itu, jelas dong bahwa ilmu pendidikan yang bisa mengantarkan manusia mampu mewujudkan eksistensi sebagai khalifah Allah di muka bumi adalah ilmu pendidikan Islam, sebab hanya ilmu pendidikan Islam yang mengembangkan teori-teori ilmu pendidikannya maupun kegiatan pendidikannya bersumber pada Islam atau ajaran Islam. Sebagaimana Az-Zumardi Azra yang mengemukakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bekal potensi kepada manusia dan berbagai kemungkinan yang dialami manusia. Dengan bekal potensi itu mempunyai kebebasan hidupnya, baik atau buruk. Dengan kebebasan memilih itulah manusia dapat dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Tuhan nanti. Berdasarkan pemikiran Az-Zumardi Azra tersebut diperoleh pemahaman bahwa manusia telah dibekali oleh Allah berbagai potensi untuk menjalankan aktivitas dalam kehidupan. Tetapi keberadaan potensi tersebut belum mampu menjadikan manusia mampu menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi sesuai aturan yang Allah tetapkan. Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut memberikan pemahaman ilmu pendidikan Islam memiliki posisi yang sangat urgen dalam upaya perwujudan manusia yang dalam kehidupan akan hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam, sebab tanpa adanya kontribusi ilmu pendidikan Islam dan kegiatan pendidikannya. Lanjut. B. Kedudukan ilmu pendidikan Islam. Sebelum masuk Islam, pada pembahasan tentang kedudukan ilmu pendidikan Islam, maka alangkah baiknya terlebih dahulu diketahui makna keduduk dan makna ilmu pendidikan Islam. Kedudukan dapat diartikan dalam beberapa makna, meliputi tempat kediaman, tempat pegawai tinggal, melakukan pekerjaan atau jabatan. Letak atau tempat sesuatu benda, tingkatan atau martabat, keadaan yang sebenarnya, dan status. Adapun mengenai pengertian ilmu pendidikan Islam secara jelasnya dapat dilihat lewat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di bawah ini. Yang pertama yaitu Nur Uhbiyati mengemukakan bahwa ilmu pendidikan Islam
adalah ilmu yang membicarakan persoalan pokok pendidikan Islam dan kegiatan mendidik anak untuk ditujukan ke arah terbentuknya kepribadian muslim. Yang kedua di sini ada Abu Dinata yang mengemukakan bahwa ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas berbagai teori, konsep, dan desain tentang berbagai aspek atau komponen pendidikan, visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, dan sebagainya yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut tentang pengertian ilmu pendidikan, dapatlah dipahami bahwa ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang kajian-kajian teori, konsep, dan kegiatannya berdasarkan ajaran Islam. Untuk itu dari penjelasan tersebut tentang pengertian kedudukan ilmu pendidikan Islam dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kedudukan ilmu pendidikan Islam adalah posisi atau status dari ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Lanjut, di sini ada objek ilmu pendidikan Islam. Objek berarti hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan, benda, hal, dan sebagainya yang dijadikan sasaran untuk diteliti atau diperhatikan dan sebagainya, dan hal atau benda yang menjadi usaha sambilan. Untuk itu, bila kata objek itu dihubungkan dengan istilah ilmu pendidikan Islam, maka dimaksudkan adalah bagian-bagian yang menjadi sasaran kajian dan kegiatan ilmu pendidikan Islam. Maka dari itu berdasarkan penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa objek ilmu pendidikan Islam adalah keadaan atau bidang-bidang dari pendidikan Islam yang ada dalam proses kehidupan yang menjadi sasaran kajian dan kegiatan dari ilmu pendidikan Islam. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada beberapa pendapat dari Nur Uhbiyati yang mengemukakan bahwa di antara objek atau segi ilmu pendidikan Islam dalam situasi pendidikan meliputi di sini ada 3. Yang pertama yaitu perbuatan mendidikan itu sendiri, yaitu seluruh kegiatan, tindakan atau perbuatan dan sikap yang dilakukan pendidik sewaktu menghadapi anak didik. Yang kedua di sini ada anak didik, yaitu pihak yang menjadi objek terpenting dari pendidikan karena mereka menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan pendidikan Islam. Yang ketiga, dasar dan tujuan pendidikan Islam, landasan yang menjadi fondamen serta sumber dari segala kegiatan pendidikan Islam. Dasar atau sumber pendidikan Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Sedangkan tujuannya yaitu arah kemana anak didik akan dibawa dalam kegiatan pendidikan Islam. Dalam hal ini secara tujuannya adalah ingin membentuk anak didik menjadi manusia dewasa muslim yang bertakwa kepada Allah, atau secara sederhananya berkepribadian muslim. Dilanjut hubungan ilmu pendidikan Islam dengan ilmu lain. Nur Uhbiyati mengemukakan bahwa agar pendidikan Islam dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka harus dibantu oleh ilmu-ilmu lain, sebab kenyataannya menunjukkan bahwa dalam situasi pendidikan sering ditemui fakta-fakta dari pendidik atau anak didik dengan ciri atau sifat yang dapat menentukan arah atau memberikan dalil bagi pelaksanaan pendidikan. Lebih lanjut, Nur Uhbiyati mengemukakan bahwa di antara ilmu yang berkaitan dengan fakta atau pengamalan pendidik dan anak didik tersebut ialah yang pertama, yaitu ilmu pengetahuan agama Islam adalah cabang-cabang ilmu agama pada umumnya. Sekalipun dalam bentuk elemen, ilmu itu sangat diperlukan mengingat pendidikan Islam merupakan ilmu yang bergerak dalam situasi pendidikan, menuntun anak didik untuk dapat memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran agama secara baik dan benar, sehingga atas tanggung jawabnya sendiri dapat hidup memenuhi ajaran Islam serta hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Yang kedua, di sini ada ilmu jiwa. Apa sih ilmu jiwa? Ilmu jiwa termasuk dalam ilmu jiwa ini ialah ilmu jiwa umum.
jiwa watak, dan ilmu jiwa agama. Ilmu jiwa ini diperlukan terutama dimaksudkan agar dapat mengetahui kelakuan pendidik, sikap manusia untuk menerima agama, dan lain-lain. Yang ketiga, ilmu jiwa perkembangan ialah ilmu yang mempelajari perkembangan kejiwaan anak sejak lahir sampai dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Yang keempat, ada ilmu jiwa sosial. Ilmu jiwa sosial yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari segi-segi psikologis daripada tingkah laku manusia yang dipengaruhi oleh interaksi sosial. Yang kelima, ada sosiologis, yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan dalam masyarakat, mempelajari segala keadaan dan perhubungan manusia hidup bersama. Yang keenam, sejarah pendidikan Islam. Apa itu sejarah pendidikan Islam? Sejarah pendidikan Islam yaitu ilmu yang membahas tentang sistem-sistem pendidikan Islam yang telah dilaksanakan oleh ahli-ahli didik Islam masa lampau sampai sekarang. Yang ketujuh, filsafat pendidikan Islam. Ilmu ini membahas aspek-aspek atau faktor pendidikan Islam secara filosofis dan sistematis. Ilmu ini juga membahas atau berusaha memecahkan problem-problem pendidikan Islam dan kemudian menyusunnya menjadi teori pendidikan Islam yang baru. Dan di sini terdapat sebuah kesimpulan dari materi yang saya buat pada mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Kesimpulannya yaitu kedudukan pendidikan Islam adalah posisi dari ilmu pendidikan Islam dalam konteks jenis ilmu, di mana ilmu pendidikan Islam masuk dalam 5 kategori ilmu, meliputi ilmu yang bersifat praktis, ilmu kemasyarakatan, ilmu pengetahuan yang disampaikan, ilmu pengetahuan dalam kadar terpuji, dan ilmu pengetahuan yang hukum mempelajarinya mubah. Objek pendidikan Islam itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan operasional ilmu pendidikan Islam, di mana objek tersebut dapat berupa seperti perbuatan mendidik, anak didik, sumber tujuan, kurikulum atau materi, metode evaluasi, alat-alat, dan lingkungan pendidikan. Ilmu pendidikan Islam mempunyai hubungan yang erat dengan ilmu lain sebab penerapan ilmu pendidikan Islam dalam wujud kegiatan pendidikan Islam tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya topangan dari ilmu lain yang telah dijelaskan di atas. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran.